Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Ada apa? Boleh minta waktunya sebentar Pak? Oh, wajahmu serius sekali. Apakah ada yang ingin dibicarakan dengan Pak Andi? Itu mau bicara menyangkut nilai saya Pak. Oh iya, baik. Kalau gitu kita ke kantor ya? Iya Pak. Kita ke sana. Bagaimana? Silakan kamu ceritakan. Mungkin nanti Pak Andi bisa membantu. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Kemarin saya dapat teguran lagi Pak dari guru matematika. Iya. Kenapa? Karena nilai matematika saya menurun Pak. Padahal malam saya sudah belajar semaksimal mungkin sampai larut malam. Tapi paginya setelah ulangan, saya dipanggil Pak Guru karena nilainya kurang memuaskan. Oh, bagus itu. Kamu sudah belajar dengan semaksimal mungkin. Tetapi ketika ulangan, nilai kamu kurang memuaskan. Tahu nggak kamu kenapa nilai kamu kurang memuaskan? Soal yang diberikan terlalu sukar Pak. Bahkan ada beberapa soal yang belum pernah diajarkan tapi dikeluarkan dalam soal ulangan. Seharusnya diajarkan terlebih dahulu baru dikeluarkan dalam ujian kan Pak? Iya, memang begitu. Setelah diajarkan di kelas, kemudian dilaksanakan ulangan untuk mengetahui kemampuan serapan murid terhadap materi yang diberikan. Kemudian, apa yang Ruli inginkan dari hal ini? Saya ingin supaya materi yang belum diajarkan jangan dikeluarkan dalam ulangan Pak. Supaya nilai saya tidak menurun dan tidak selalu dipanggil karena nilai yang kurang memuaskan. Selain itu, saya juga tidak enak dengan orang tua di rumah yang sudah membiayai sekolah tapi nilainya tidak maksimal. Bisakah Pak Andi bilang ke Pak Guru lainnya agar melakukan hal tersebut? Ya, bagus itu. Cita-cita seorang murid yang luar biasa. Nah, ketika belajar, apakah kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Sudah Pak, saya selalu belajar dengan sungguh-sungguh ketika akan ulangan. Saya selalu menyiapkan soal-soal latihan untuk saya kerjakan sebagai persiapan ulangan pagi hari. Dan itu terkadang saya lakukan sampai tengah malam Pak. Tetapi memang soal yang dikeluarkan terlalu sulit dan sulit dikerjakan Pak. Sehingga saya kesulitan untuk mengerjakannya. Luar biasa sekali Ruli, selalu mempersiapkan ulangan dengan belajar sungguh-sungguh. Ketika belajar sampai larut malam, apakah Ruli tidak mengantuk? Mengantuk Pak, tetapi demi belajar dan supaya tidak mendapatkan teguran dari Bapak Ibu Guru yang mengajar, saya bela-belain untuk belajar Pak. Pernah juga saya tertidur dan bangun di pagi harinya untuk belajar. Semua saya lakukan agar belajar saya maksimal Pak. Semangat yang bagus itu Ruli. Kenapa Ruli mau belajar sampai larut malam? Kenapa tidak tiap malam belajar? Sehingga tidak perlu sampai larut malam. Saya capek Pak, karena setiap hari ada kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang saya ikuti. Terkadang acaranya sampai sore karena baru mulai setelah pembelajaran selesai Pak. Hebat itu, ternyata kamu aktif di organisasi ya. Setelah ikut ekstra atau organisasi sampai di rumah, apa yang kamu lakukan? Setelah selesai kegiatan, biasanya sampai rumah hampir maghrib Pak. Kemudian saya mandi, istirahat, makan, lalu menjalankan ibadah. Jika ada kegiatan pengajian, ya saya ikut pengajian Pak sampai jam 9 malam. Kemudian saya istirahat. Kalau tidak ada pengajian, habis sholat isya, saya biasanya langsung tidur. Bagus itu, ibadah juga hal yang jangan ditinggalkan. Kenapa kamu tidak belajar setelah pengajian atau ketika pengajian tidak ada? Tidak Pak, kalau tidak ada ulangan, saya tidak belajar. Karena rasanya badan capek semua Pak. Mau belajar tidak ada semangat. Sehingga saya memilih untuk istirahat untuk mempersiapkan kegiatan besok paginya. Bagus itu, rencana yang luar biasa. Ruli, berapa hari Ruli mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi di sekolah? Untuk ekstrakurikuler, saya ikut 2 Pak, yaitu basket setiap hari Senin dan futsal setiap hari Rabu. Selain itu, saya mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah untuk mengisi waktu Pak, supaya banyak kegiatan yang bisa bermanfaat bagi sekitar. Gitu Pak. Oh, begitu ya. Jadi selama 5 hari kamu selalu pulang sore ya Ruli? Iya Pak, memang ada yang salah ya Pak? Atau malah tidak boleh Pak? Bukan salah dan tidak ada yang melarang. Itu kegiatan yang bagus. Menurut Ruli, sebelum aktif di ekstra dan di organisasi, Ruli sering ditegur Bapak Ibu Guru atau tidak? Tidak Pak, bahkan saat itu saya sering dijadikan contoh oleh Bapak Ibu Guru ke teman-teman lainnya. Bagus itu.
saat itu apa yang Ruli lakukan? Bagaimana Ruli bisa mendapatkan nilai yang baik? Saat itu saya selalu belajar setelah maghrib Pak. Dilanjutkan setelah isya jika tidak ada pengajian. Jika ada pengajian ya setelah pengajian, palingan sampai jam 10 atau setengah 11. Tapi untuk saat ini tidak bisa Pak, karena saya ada kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi. Sehingga setelah sampai di rumah, saya merasa capek dan ingin langsung beristirahat. Nah, Ruli, apa yang menjadikan Ruli capek? Karena saya terlalu banyak kegiatan mungkin Pak. Soalnya terkadang mau pulang malas Pak. Jadi lebih pilih kumpul sama teman-teman organisasi. Bagus itu. Tetapi, kenapa kok kamu malas? Ya karena mengeluarkan waktu Pak, biar bisa berbincang-bincang dengan teman-teman. Daripada pulang, saya lebih menghabiskan waktu di dalam kegiatan organisasi untuk menjaga kekomplakan begitu Pak. Kalau Ruli memanfaatkan waktu dengan bincang-bincang di sekolah, lalu apa yang terjadi sampainya Ruli di rumah? Merasa capek banget mungkin Pak. Kalau capek, terus apa yang Ruli lakukan? Ya istirahat Pak. Terus belajarnya bagaimana? Saya tidak belajar Pak. Nah, kewajiban Ruli apa tadi sebagai siswa? Belajar Pak. Terus kalau tidak belajar karena capek bagaimana? Oh iya Pak, saya harus membagi waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya Pak. Iya betul, Ruli harus bisa membagi waktu supaya tidak capek dan bisa belajar. Iya ya Pak, saya juga merasa begitu kesulitan dalam membagi waktu, sehingga waktu yang untuk belajar saya terlewatkan. Ya betul. Kemudian Ruli, kesempatan apa yang harus kamu perbaiki? Saya harus bisa mengatur waktu Pak, supaya waktu belajar saya tidak terlewatkan lagi. Tetapi bagaimana nanti dengan ekstrakurikuler dan organisasi yang saya ikuti Pak? Karena kebiasaannya kalau ada waktu luang kita selalu berkumpul dengan untuk berbincang-bincang. Bagus itu, bincang-bincang juga perlu. Tetapi Ruli harus bisa menentukan skala prioritas terhadap kegiatan dan tujuan yang ingin Ruli capai. Apa tujuan Ruli? Ingin lulus dengan nilai maksimal sehingga mudah dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, juga untuk membanggakan kedua orang tua Pak. Luar biasa Ruli. Jadi Ruli sudah bisa menentukan mana prioritas yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Iya Pak. Jadi strategi Ruli akan mengatur apa? Saya akan mengatur waktu Pak, supaya bisa membagi waktu dengan baik. Selanjutnya, rencana yang akan Ruli lakukan supaya bisa mengatur waktu dan belajar dengan baik apa? Begini Pak, pertama saya akan segera pulang jika memang tidak ada kegiatan di sekolah. Kemudian saya akan membiasakan belajar setelah maghrib seperti sebelumnya. Dan setelah sholat isya jika tidak ada pengajian. Jika ada, saya akan belajar setelah pengajian. Kalau dahulu sampai jam 10 atau setengah 11 Pak. Kemudian saya akan meminta maaf kepada Bapak Ibu Guru karena memang belajar larut malam menurut saya juga kurang efektif. Banyak yang terlupakan. Beda dengan belajar setiap hari. Saya akan lebih mudah mengingat dan menyelesaikan soal Pak. Nah, kira-kira apakah rencanamu akan berhasil? Insya Allah berhasil Pak, karena hal itu sudah pernah saya lakukan dahulu. Dan terbukti nilai saya yang dahulu bagus-bagus daripada yang sekarang. Bagaimana dengan teman-teman organisasi kamu? Jika memang tidak ada kegiatan penting, saya akan izin untuk segera pulang. Guna mengatur waktu belajar Pak, karena tujuan utama saya adalah belajar. Supaya bisa masuk perguruan tinggi pilihan. Insya Allah mereka semua mengerti dan saya yakin akan hal itu. Jadi sekarang apa komitmen kamu Ruli? Saya akan membagi waktu saya dan mengutamakan belajar Pak, agar saya mampu meraih impian saya untuk masuk perguruan tinggi dan membanggakan kedua orang tua saya. Kemudian, adakah teman atau saudara kamu yang bisa membantu kamu dalam menjalankan komitmen tersebut Ruli? Ada Pak, saya ada teman yang biasa saya ajak cerita. Kemarin saya sudah cerita dengan dia. Intinya, dia mendukung apa yang saya lakukan. Kemudian menyuruh saya untuk berdiskusi dengan Pak Andri mengenai hal ini. Bagus itu Ruli, selalu semangat ya Ruli untuk menjaga komitmen yang akan kamu lakukan. Jangan lupa kabari Bapak segera ya setelah ada perubahan nilai-nilai kamu. Semoga semua berjalan dengan baik dan mencapai apa yang kamu cita-citakan. Baik Pak, terima kasih sekali sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya dengan komitmen yang membangkitkan semangat saya. Ya, sama-sama Ruli.
sehingga murid bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan aktivitas rutin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.